Hai Indonesian, kita akan memasuki part yang ketiga dari pembahasan analisa laporan keuangan kita yang disebut dengan DuPont System Analysis atau analisa sistem DuPont. Analisa sistem DuPont ini ditujukan untuk mengurai rasio finansial dan melihat bagaimana keterkaitan antar rasio finansial yang sudah kita hitung menggunakan klasifikasi rasio sebelumnya, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, kemudian rasio utang, dan rasio profitabilitas. DuPont sistem ini menggunakan suatu model yang mengurai rasio mulai dari rasio utamanya yang disebut dengan rasio return on equity. Dalam gambar berikut bisa dilihat bagaimana keterkaitan antar rasio-rasio yang kita sudah hitung sebelumnya. Rasio DuPont ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana dua laporan keuangan utama, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, itu berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama, dari income statement atau laporan laba rugi, kita bisa melihat bahwa kita bisa menghitung dari laporan laba rugi ini yang disebut dengan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa ini dihitung dari pertama, penjualan dikurangi dengan harga pokok, dikurangi dengan operating expenses atau biaya-biaya operasional, kemudian dikurangi dengan biaya bunga dan juga dikurangi dengan pajak, kemudian dikurangi kembali dengan dividen yang dibagikan bagi pemegang saham preferen. Hasilnya inilah yang disebut dengan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa apabila dibagi dengan penjualan, ini akan menghasilkan yang disebut dengan net profit margin atau margin laba bersih. Kemudian dari laporan posisi keuangan atau neraca, kita juga bisa menghitung pertama dengan menambahkan current asset ditambah dengan atau aset lancar ditambah dengan aset tetap, itu yang mana menghasilkan total aset. Dan ketika penjualan dibagi dengan total aset, itu akan menghasilkan yang disebut dengan total asset turnover. Kemudian utang lancar ketika ditambah dengan utang jangka panjang, ini akan menghasilkan yang disebut dengan total utang. Dan ketika total utang ditambahkan juga dengan shareholders atau modal, total modal, dan kemudian dibagi dengan saham biasa, akan menghasilkan yang disebut dengan financial leverage multiplier atau FLM. Ketika net profit margin yang dihitung dari laporan laba rugi itu kemudian dibandingkan dengan total aset turnover atau dikalikan dengan total aset turnover, ini akan menjadi apa yang disebut dengan return on asset atau tingkat pengembalian aset. Tingkat pengembalian aset ketika dikalikan dengan FLM atau Financial Leverage Multiplier, maka ini akan menghasilkan yang disebut dengan Return on Equity atau ROE. Dengan demikian, apabila pengguna laporan keuangan mendapatkan bahwa rasio pengembalian modalnya tidak memuaskan, maka pengguna atau analis bisa mengurainya ke dalam ROA dan FLM.
bukan tidak mungkin bahwa ROE yang tidak memuaskan itu lebih disebabkan karena FLM atau karena tingkat pengembalian asetnya atau karena kedua-duanya. Demikian pula ketika didapati bahwa tingkat pengembalian aset tidak memuaskan, maka analis kembali dapat mengurai untuk melihat penyebabnya. Apakah karena net profit marginnya yang tidak memuaskan ataukah karena total asset turnover-nya yang tidak memuaskan. Dan seterusnya, ketika net profit margin tidak memuaskan juga kembali bisa diurai apakah penyebabnya adalah gross profit marginnya yang tidak memuaskan atau karena perusahaan tidak cukup efisien di operating expenses-nya. Dan seterusnya, dalam artian ketika total asset turnover tidak memuaskan juga perusahaan bisa mencoba untuk menguraikannya. Apakah penyebabnya karena sales perusahaan yang terlalu rendah ataukah karena penggunaan total aset yang terlalu tinggi. Demikian apa yang disebut dengan DuPont System Analysis, yaitu suatu sistem analisa rasio yang mencoba untuk pertama mengkaitkan rasio-rasio laba rugi dengan rasio-rasio laporan posisi keuangan, dan juga suatu metode yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan deteksi atas kinerja baik maupun kinerja buruk yang terjadi di dalam perusahaan. Dengan demikian materi kursus kita yaitu mengenai manajemen keuangan untuk non-manager keuangan telah lengkap kami berikan. Semoga Indonesian dapat memahami seluruh materi yang diberikan dan tentunya semoga materi ini juga bermanfaat bagi seluruh Indonesian di dalam menjalankan usahanya ataupun di dalam bidang pekerjaannya. Jangan lupa untuk mengikuti ujiannya dan sukses selalu. Terima kasih. Indahnya negeri ini dengan hasil bumi yang melimpah. Dari hasil bumi, kita bertransaksi. Bertransaksi, jual, dan beli. Pasar adalah tempat kita berbagi rezeki. Tempat terjadinya denyut ekonomi. Penuh dengan informasi dan silaturahmi. Hasilnya bisa kita nikmati. Kesejahteraan masyarakat harus didukung keuangan yang sehat. Karena itu, perbankan sangat penting bagi industri keuangan nasional. Kepercayaan nasabah merupakan faktor utama dalam industri perbankan. Melalui fungsi intermediasi perbankan yang mendukung pembangunan nasional, dari hulu hingga hilir ke seluruh lini hingga ke pelosok negeri, LPS hadir sebagai lembaga yang melindungi nasabah dan mendukung stabilitas sistem perbankan melalui program penjaminan dan resolusi. LPS turut serta memelihara stabilitas perbankan dalam pembangunan nasional demi kesejahteraan Indonesia di masa yang akan datang. Dari kita, untuk kita. LPS, aman, tenang, pasti.